Anda tahu, kadang-kadang ada amalan-amalan yang bisa mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu tidak pernah tampak dalam keseharian kita. Maka dari peristiwa tadi, ayo antum bisa pilih mau jadi ahli sedekah, silahkan. Jadi ahli tahajud, silahkan. Dan gak usah diinformasikan, mau tahajud, selfie dulu. Klik. Ada kisah orang soleh saat dulu masa yang sangat baik, ya, orang-orang terbaik di masa lalu. Secara singkat, ada seorang pemuda, kemudian dia menikah, keluarganya soleh, tapi cara beramalnya luar biasa, Pak. Ini cara beramalnya, kalau datang malam hari, dia datang mengunjungi tempat-tempat perempuan-perempuan malam, ke rumah bordil. Setelah itu datang ke rumah minuman keras, toko-toko minuman keras. Allahu Akbar. Dikenal oleh masyarakat sekitarannya sebagai pria hidung belang dan tukang mabuk. Satu kali khalifah berjalan, ini kisah nyata. Saat khalifah menyamar jalan-jalan, dulu khalifah dulu itu suka menyamar. Seperti rakyat jalan-jalan melihat keadaan masyarakatnya. Tiba-tiba ketika inspeksi di lingkungan masyarakatnya, melihat sesosok mayat, mayat itulah laki-laki tadi yang kemudian wafat. Yang malamnya suka datang ke tempat bordir, malamnya memborong minuman keras dan sebagainya, wafat. Dilihat kok jenazahnya utuh, jenazahnya bagus, tapi tidak ada satupun yang menyentuhnya. Ya kata beliau ini, kenapa kalian tidak membawanya ke rumahnya? Kenapa tidak memandikan, menyolatkannya? Apa kata orang-orang saat itu? Perhatikan kalimatnya. Ini nyata. Kata orang-orang itu pada saat itu, kata masyarakatnya, bagaimana kami bisa mendekat kepadanya? Dia ini pemabuk. Dia ini hidung belang. Dia ini ahli maksiat. Allahu Akbar. Kata yang menyamar ini padahal dia sultan, bicara pada pengawalnya. Bawa dia ke rumahnya dan tunjukkan tempatnya. Seburuk apapun keadaannya, kita harus memuliakan karena dia manusia. Maka ketika dibawa ke rumahnya, ini kisah nyata, kemudian disampaikan kepada istrinya, menangislah istrinya. Lalu istrinya mulai berkata, aku telah mengatakan kepadamu suamiku saat engkau hidup. Engkau pasti saat wafat akan dihinakan oleh orang-orang karena perbuatanmu ini. Masih heran kemudian khalifah tadi, lantas berkata kepada istrinya, apa sebetulnya yang terjadi sampai engkau berkata demikian? Perhatikan, belum tentu sama dengan apa yang Anda pikirkan saat ini. Kata istrinya, suamiku ini punya kebiasaan amalan, kalau malam-malam dia datangi tempat-tempat pelacuran, dia kemudian berikan uang kepada para pelacur itu, dia katakan, kamu jangan melacur malam ini. Saya berikan bayaran kepada kamu, jangan melacur. Saya ingin menyelamatkan para pemuda, laki-laki muslim, laki-laki orang-orang hadir di sini, supaya tidak terjebak dalam maksiat. Dan supaya kamu pun tidak terjebak dalam maksiat. Saya berikan uang yang kamu butuhkan, tapi jangan melacur di malam ini. Maka setelah dia berikan pada para pelacur itu, dia kembali dengan mengatakan, ya Allah, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk mencegah pelacur berbuat maksiat malam ini, dan mencegah orang-orang laki-laki untuk berbuat maksiat dengan pelacur di malam ini. Dia datang ke tempat minuman keras, dia borong minuman kerasnya. Dia tumpahkan semuanya, dia hancurkan semuanya. Setiap punya uang, borong, hancurkan, borong, hancurkan. Allahu Akbar. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya telah borong semua yang haram ini untuk saya hancurkan, dan saya telah menghambat orang-orang untuk bermaksiat di malam ini dengan minum-minuman yang engkau haramkan. Apa yang terjadi? Orang-orang tidak pernah tahu kalau yang diborong itu ternyata dihancurkan. Dan orang-orang tidak pernah mengerti kalau yang dibayar pelacur itu ternyata ditutup pintu maksiatnya, sehingga tidak terjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mengatakan, istrinya mengingatkan suamiku, kalau engkau berbuat seperti ini, orang-orang tidak tahu, maka engkau akan dihinakan saat wafatmu dan dituduh sebagai seorang pemabuk dan senang melacur. Apa kata suaminya? Tenang saja wahai istriku, karena aku insya Allah akan disolatkan, bukan oleh orang biasa. Aku akan disolatkan oleh sultan, aku akan disolatkan oleh para ulama, aku akan disolatkan oleh para wali. Betul rupanya, begitu disampaikan kalimat itu, maka kata Sultan Murad itu, akulah Sultan Murad yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Maka besok aku akan perintahkan semua pegawai-pegawaiku untuk memuliakan orang ini. Dia akan dimandikan, disolatkan olehku, disolatkan oleh para ulama, disolatkan oleh para wali, dan disolatkan oleh masyarakat muslim seluruhnya. Anda tahu, kadang-kadang ada amalan-amalan yang bisa mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu tidak pernah tampak dalam keseharian kita. Maka dari peristiwa tadi, ayo antum bisa pilih mau jadi ahli sedekah, silahkan. Jadi ahli tahajud, silahkan. Dan gak usah diinformasikan, mau tahajud, selfie dulu. Klik. Jangan ganggu ya, malam ini mau tahajud. Susah. Silakan pilih, jadi ahli Quran, bebas. Orang satu hari satu ayat, antum 10 ayat. Orang 10 ayat, antum 10 halaman.
Orang 10 halaman, antum 1 juz. Cari target. Jadi begitu antum dapatkan, dan banggakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, jangan terjebak pada perlombaan dunia, karena antum itu ahli akhirat. Rumah kita di surga, bukan di sini. Disiap-siap tuh pulang, rumah kita di surga, bapak kita ada di surga. Turun ke bumi untuk beramal, karena tugasnya di bumi. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fis sama. Adam, saya tugaskan kamu ke bumi untuk jadi khalifah. Tapi rumahmu di surga. Pulangnya ke surga. Antum tuh makhluk surga, bukan makhluk dunia. Makanya dunia ini akan tinggalkan. Begitu ditinggalkan, kalimat manusia mengatakan meninggalkan dunia untuk pulang ke rumahnya. Karena itu pandai-pandai cari bekal. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dari yang meninggal kita pelajari, dari yang hidup kemudian kita pelajari. Ibu-ibu yang ada saat ini, para akhwat, banyak ibu-ibu hebat. Ya, saya tadi siang baru berjumpa dengan seorang security. Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau ini menjaga sekolahan. Satu masa istri saya cerita, tadi kami sudah sharing datang untuk tahsin, saling mengecek. Begitu istri saya dicek, ya, saling mengecek satu sama lain, dicek oleh seorang perempuan bercadar. Karena bercadar nggak kelihatan. Ya. Setelah semua selesai mengecek, ternyata saling berpelukan, saling kenal satu dengan yang lainnya. Ternyata teman-teman sekalian, yang perempuan bercadar tadi, seorang ahli tahsin, pengecek Al-Quran, istri dari security yang tadi. Bisa gak kebayang? Banyak sekarang orang-orang hebat yang tak nampak dalam pandangan manusia biasa. Ada orang kuli bangunan ternyata penghafal Quran. Ada orang tukang ngambil suluh di sawah ternyata penghafal Quran. Dan dia telah mencetak anak-anaknya penghafal Quran, sementara istri yang ngambil suluh di sawah itu sudah punya sanad dalam hafalan Quran. Saya katakan pada antum, kalau antum terpukau dengan dunia, antum terlambat. Tidak salah antum bekerja urusan dunia, cuma jadikan dunia untuk bekal akhirat antum. Silahkan, kaya sekaya-kayanya, supaya antum bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa berinfak. Tapi poinnya, cari semua bekal dunia untuk kepentingan akhirat. Siap insya Allah?